Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Tiara Hati, absen 19. Saya Petrus Tias Pangestomo, absen 26. I'm Felicia Angeline, number 11. Dan saya Yahya Yatoti, absen 31. Kami akan memaparkan akankah Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia, ditinjau dari 4 sudut pandang pilihan kami, yaitu pendidikan jasmani, IPA, informatika, dan PPKN. Simak penjelasan kami berikut ini ya. Tapi sebelum masuk ke penjabaran kami mengenai soal tersebut, aku jelasin dulu ya apa arti makna Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang di luar hobi dan kemampuan mereka. Apakah saat ini semua pelajar di Indonesia sudah merdeka belajar? Pelajar di Indonesia belum semuanya merdeka belajar. Apa buktinya kalau pelajar di Indonesia belum merdeka belajar? Buktinya bisa dilihat dari permasalahan yang terjadi. Contohnya dilihat dari mapel informatika. Permasalahannya yaitu jaringan internet. Banyak pelajar di Indonesia yang tidak memiliki akses internet atau tidak bisa membeli kuota internet karena tidak memiliki uang yang cukup. Padahal sekarang ini kita sangat membutuhkan jaringan internet yang lancar. Then, from PPKN, the problem that can be seen is the learning given by the teachers is less varied and less interesting, and not in accordance with the conditions of students. Dilihat juga dari mapel pendidikan jasmani, permasalahannya adalah siswa tidak diberikan kebebasan untuk memilih bidang pendidikan yang disukai dan tidak memberikan cara atau strategi untuk mempermudah belajar dan cara mengatasi kebosanan selama kelas online. Terakhir bisa dilihat dari mapel IPA. Permasalahannya banyak siswa yang masih kurang tahu peredaran darah mereka yang bisa saja kurang lancar. Contohnya saat jenuh belajar. Ini bisa membuat metabolisme tubuh tidak baik dan akan ada peningkatan detak jantung serta pernafasan lebih cepat. Sehingga menyebabkan banyak siswa tidak bisa lancar belajar karena terhambat masalah peredaran darah. Lalu solusi apa yang bisa kita berikan agar pelajar di Indonesia bisa merdeka belajar? Dari permasalahan tersebut, kita bisa memberikan beberapa solusi. Di antaranya, pemerintah dan pihak swasta menyediakan kuota gratis untuk pelajar agar bisa mendukung proses PJJ serta memastikan bahwa akses internet tersebar di berbagai daerah. Dan juga, orang tua harus menyediakan anggaran berupa smartphone atau laptop beserta internet yang lancar dan stabil. Teachers must be able to think, express, and even be creative in doing learning by making learning media and applying the best learning methods according to the conditions of students. Memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan atau menyegarkan, sekaligus mengatasi kebosanan dengan melakukan gerakan tubuh atau fisik, sekaligus membantu siswa untuk meningkatkan kondisi fisik dan mentalnya. Dan juga tetap berpikiran positif agar bisa stabil dan lancar dalam proses pembelajaran, serta melakukan kegiatan yang dapat membuat peredaran darah lancar, seperti melakukan latihan aerobik, sering melakukan squat, rajin mengonsumsi buah dan sayur. Dapat dilihat bahwa dari pembelajaran daring ini menimbulkan permasalahan-permasalahan, yaitu akses jaringan internet tidak merata dan kemampuan membeli kuota ditambah dengan pembelajaran daring di mana guru yang kurang bervariasi dan kurang menarik dalam memberikan materi, sehingga menimbulkan kejenuhan dalam belajar dan dihadapkan dengan tugas yang banyak. Sehingga siswa kurang bergerak karena menatap gadget yang lama selama pembelajaran daring.
Dari kejenuhan itu membuat stres bagi kalangan pelajar sehingga metabolisme tubuh terganggu, detak jantung meningkat dan pernapasan lebih cepat. Namun, jika akses internet lancar, pembelajaran yang diberikan menarik, maka siswa akan semangat belajar dengan memanfaatkan teknologi yang ada serta dapat mengurangi kejenuhan belajar dan stres, sehingga bisa berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Dari semua penjabaran kita tadi dapat disimpulkan seperti ini. Pembelajaran daring memiliki beberapa hambatan, diantaranya yaitu pembelajaran yang diberikan kurang bervariatif, jaringan internet tidak lancar, terjadi kejenuhan dalam belajar, yang mengakibatkan stres dan berdampak pada ketidaklancaran peredaran darah. Dari hambatan tersebut, kita memberikan beberapa solusi, yaitu diantaranya memberikan masukan pada sekolah agar guru memberikan pembelajaran yang menarik dan bervariatif, memeratakan akses jaringan internet, mencari alternatif agar pembelajaran yang tidak membuat kejenuhan belajar atau stres, agar bisa stabil dan lancar dalam proses pembelajaran, sehingga mampu mengusahakan pendidikan yang berkualitas di era pandemi. Ayo kita wujudkan pembelajaran yang layak dan merdeka dengan menjalankan pola hidup sehat dan selalu berpikir positif, sehingga mampu menciptakan teknologi IT yang mumpuni untuk kegiatan belajar daring yang efektif, sehingga tingkat kejenuhan dan stres di kalangan pelajar semakin berkurang. Dan jangan lupa untuk wujudkan impian yang kita punya dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya, karena dengan mengenyam pendidikan kita akan memiliki ilmu dalam menjalani kehidupan. Hey guys, don't forget to Like, Subscribe And share. terakhir